Pada pemodelan ini kita akan mencoba melihat bagaimana kita mensimulasikan collapsing soil dengan kasus Lembang. Di sini ada peta Lembang dengan zona yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian ada grafik yang nanti akan menunjukkan bagaimana stability dari soil tersebut. Kemudian di sini ada state chart atau discrete modeling yang mencerminkan mekanisme dari stabilitas hingga kolaps, kemudian dampak dari perbaikan lahan melalui perbaikan tanah melalui solusi-solusi vegetatif non-vegetatif. Nah, dari untuk ke grup ini mengatur zona 1 yaitu di sini, kemudian grup pemodelan ini mengatur zona 2 di sini. Nah, ini discrete modeling, di sini ada system dynamics. Jadi system dynamics ini akan menghitung stability dari lereng. Ya, ini bisa dilihat di sini misalnya initial value-nya 2. Kemudian ada rumus yang kita masukkan juga. Misalnya allowable share per stress share strength kali kelembaban. Ya, ini berdasarkan data dari lokasi-lokasi tertentu tanah tersebut. Nah, jadi ini ada building load. Building load ini akan menimbulkan share strength. Share strength itu akan bersama dengan allowable dan moisture content itu akan membentuk stability. Nah, nilai dari stability ini yang akan menyebabkan mekanisme peralihan dari satu status tanah itu ke status yang lain. Misalnya ada stability level 1, level 1, 2 sebelum dia collapse. Nah, ini peralihannya demikian. Misalnya kalau kurang dari 1,4 dia akan beralih ke stability level 2, kemudian dari level 1, 2 akan collapse kalau stability levelnya turun di bawah 0,2. Di sini kita mensimulasikan efek dari pembangunan suatu bangunan. Di sini misalnya zona 1 building construction rate-nya 2 buildings per year. Jadi ada pembangunan 2 bangunan per tahun. Kemudian di zona 2 di sini ini zona 1, ini zona 2. Ini mengatur zona 1 2 bangunan per tahun. Di zona 2 1 bangunan per tahun. Kalau kita lihat seperti ini mestinya zona 1 akan lebih cepat collapse. Nah, kemudian kita akan juga melihat bagaimana efek dari soil repair, apakah dia akan mampu menghentikan itu. Jadi simulasi ini bisa melihat suatu daerah apakah akan terjadi collapse dalam berapa lama, apakah setahun, setengah tahun, 10 tahun, 15 tahun dengan mengubah nilai jumlah bangunan yang dibangun. Nah, jumlah nilai yang dibangun ini akan mengubah pula building load, share strength, kemudian akan terus berproses hingga stability yang akan masuk ke dalam discrete modeling. Ya, sebelum kita jalankan, kita uncheck dulu add soil repair supaya efeknya ketahuan. Kemudian di sini ada beberapa view all, grafik, kemudian system dynamic. Ya, di sini ada sistem dinamiknya. Ini saya post, jadi bisa ketahuan di sini berapa flow-nya atau stability-nya. Stability sekarang 4,17. Ya, ini belum berjalan. Kemudian ada view untuk zona 2. Ya, ini 1 bangunan per tahun, zona 1 2 building per year. Kita lihat dulu tadi view all, kemudian kita jalankan grafiknya. Ya, kita tadi sudah uncheck, responnya sudah kita uncheck. Nah, ini adalah bangunannya mulai berjalan, 2 bangunan per tahun, ini 1 bangunan per tahun. Nanti kalau muncul warna hitam itu collapse ya. Nah, sekarang collapse.
Ya, sementara zona 2 masih terus berjalan. Ya, itu collapse. Jadi zona 1 diperkirakan collapsing-nya kira-kira tahun ke-11, kemudian zona 2 ada di lebih dari 20 tahun ya, mungkin di tahun 24 atau 25. Nah, kita lihat di sini discrete modelingnya sudah menunjukkan collapse untuk di zona 1, kemudian di zona 2 sudah masuk collapse. Ya, kita akan melihat bagaimana efek dari add soil repair. Di sini daya dukung lahan terus menurun. Kita add soil repair. Ya, ini mestinya kalau benar dia akan naik ya. Ya, ini juga akan naik. Kalau dicek atau dipencet soil repair, maka mekanisme keruntuhan itu akan beralih ke mekanisme perbaikan, sehingga tidak terjadi collapse. Ya, di sini kita juga bisa melihat bagaimana angka stability terus naik, ya, shear strength ini hanya saja ini di stop karena kita memiliki fungsi repair sehingga semua nilai-nilai ini yang mengakibatkan keruntuhan dapat diatasi.